Kebakaran ini melahap puluhan rumah dan lapak barang bekas di Jalan Pancoran Buntu 2, Jakarta Selatan, Senin dini hari tadi. Padatnya pemukiman dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api. Warga berupaya membantu petugas memadamkan api yang ikut menyambar sejumlah kendaraan. Warga mengaku sempat panik karena kebakaran terjadi saat mereka tengah tidur. Itu pas kejadian Ibu gimana, Bu? Lagi tidur, ada yang teriak-teriak bangunin kebakaran langsung kita pada siap-siap semua. Langsung kabur? Iya. Ada diselamatin nggak, Bu? Ada barang-barang alat surat-surat yang surat-surat penting. Ini dari tengah apa dari mana sih, Bu? Api? Kurang tahu ya, Bang. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini, dugaan sementara api dipicu korsleting dari salah satu rumah. 11 unit pemadam kebakaran dikerahkan berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Kasus kebakaran ini masih diselidiki Polsek Pancoran, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Halo pemirsa, debat calon presiden dan wakil presiden akan digelar perdana pada Selasa besok. Di tengah polemik soal format debat cawapres, paslon Ganjar Mahfud siap adu gagasan dalam debat terbuka. Saya Rizky Hasan, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Gudang mainan di Ciracas, Jakarta Timur terbakar pagi tadi. Kebakaran membuat atap gudang roboh hingga menimbulkan suara ledakan membuat warga panik. Kobaran api melalap gudang mainan di Jalan Raya Centex, Ciracas, Jakarta Timur. Petugas bersama warga berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga yang tak jauh dari lokasi. Kebakaran membuat atap gudang roboh hingga terjadi suara ledakan dan membuat warga panik. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 15 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sekitar 100 orang warga korban kebakaran di Pancoran Buntu, Jakarta Selatan kini mengungsi di kantor sekretariat RT. Beberapa di antaranya merupakan lansia dan balita. Akibat kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di kawasan Pancoran Buntu, Jakarta Selatan, sekitar 100 warga korban kebakaran kini terpaksa mengungsi ke kantor sekretariat RT. Beberapa korban diantaranya merupakan lansia dan balita. Seorang warga yang mengalami luka bakar telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Warga korban kebakaran ini kini membutuhkan bantuan air bersih, makanan, serta pakaian. Itu pas kejadian Ibu gimana, Bu? Lagi tidur, ada yang teriak-teriak bangunin kebakaran langsung kita pada siap-siap semua. Langsung kabur? Iya. Ada diselamatin nggak, Bu? Ada barang-barang alat surat-surat yang surat-surat penting. Ini dari tengah apa dari mana sih, Bu? Api? Kurang tahu ya, Bang. Kebakaran ini diketahui terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Akibat kebakaran, 34 rumah semi permanen serta gudang penyimpanan barang bekas hangus terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Muhammad Zulhimi, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah selesai diotopsi, 4 jenazah bocah kakak beradik korban pembunuhan ayah kandungnya di Jagakarsa dimakamkan pada Minggu sore. Sejumlah keluarga yang menghadiri pemakaman tak kuasa menahan duka. Sang ayah, pelaku pembunuhan, akan menjalani tes kejiwaan. Jasad 4 bocah kakak beradik, VAD, SKD, RAD, dan AKD, Minggu sore dimakamkan di TPU Bedahan, Sawangan, Depok. Suasana haru menyelimuti proses pemakaman yang dihadiri sejumlah keluarga. Keempat jenazah kakak beradik ini dimakamkan secara berdampingan. Keempatnya menjadi korban kekejian ayah kandungnya sendiri, Panca Darmansyah. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sang istri pun sudah dimintai keterangan.
Polisi pun akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Untuk pemeriksaan tes kejiwaan terhadap pelaku inisial P untuk mengetahui sejauh mana peran dan motif yang pelaku lakukan. 4 bocah kakak beradik ini sebelumnya ditemukan tewas terkunci dalam kamar di rumah kontrakan. Sang ayah ditemukan terluka parah setelah berusaha melukai dirinya. Sebelum menghabisi nyawa keempat anaknya, Panca lebih dulu menganiaya sang istri yang kini masih dirawat di rumah sakit. Jumat lalu, polisi akhirnya menetapkan Panca Darmansyah, ayah kandung keempat bocah, sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan juga terungkap fakta memilukan. Pelaku membunuh satu persatu anaknya yang dalam keadaan sadar sambil memvideokan aksinya. Pelaku merekam videonya sebelum, saat kejadian, dan setelah kejadian menggunakan ponsel miliknya. Panca membunuh anaknya mulai dari yang paling kecil hingga anak paling besar. Setelah melakukan kegiatan pembunuhan ini, yang bersangkutan sempat menata barang bukti berupa mainan kesukaan dari para korban. Sementara dari keterangan tetangga, pelaku Panca dan istrinya memang kerap cekcok, diduga karena masalah ekonomi. Tersangka diketahui sudah tidak bekerja sejak pandemi, bahkan sudah 4 bulan menunggak sewa kontrakan. Gak nanya, kalau suaminya kan nganggur lama. Jadi dari pertama datang ke sini udah nganggur suaminya. Ini nyupir taksi baru seminggu gitu. Kalau istrinya Bu kerja apa Bu? Katanya kantoran, ibu nggak nanya, kan orangnya tertutup. Kerja di mana dek? Gitu, lakinya yang jawab di kantor gitu doang. 4 bulan baru mau 5. Agustus dia bayar, belum bayar lagi. Yang punya kan kakak itu kontrakannya. Berarti emang dari ini motifnya ini memang masalah ekonomi atau seperti apa Bu? Ekonomi kayaknya dek. Dari keterangan tetangga, Panca dan Devi istrinya bertengkar hari Sabtu 2 Desember lalu. Hingga Devi melaporkan suaminya ke Polsek Jagakarsa atas tuduhan penganiayaan. Devi dirawat di RSUD Pasar Minggu karena sempat tak sadarkan diri. Hari Minggu 3 Desember tetangga masih melihat Panca menggendong anaknya. Sejak saat itu, keempat bocah tidak lagi terlihat. Terakhir Rabu sore kemarin, Panca meminta tolong seorang tetangga untuk dibelikan minuman ringan. Devi yang tak pulang ke rumah diduga membuat Panca kian emosi dan melampiaskan kekesalan pada 4 anaknya yang masih kecil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dilaporkan hilang 2 warga di Wonogiri, Jawa Tengah ternyata tewas diracun oleh teman bisnisnya. Pembunuhan berantai dilakukan pelaku pada tahun 2021 dan 2022, dipicu masalah bisnis dan utang piutang. Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Sarmo, warga Bubakan, Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Kasus berawal dari 2 laporan orang hilang keluarga korban di tahun 2001 dan 2022 lalu usai bertemu pelaku. Dalam aksi kejinya, pelaku menghabisi kedua korban sekaligus di 2 waktu berbeda dengan cara diracun. Pelaku bahkan sempat mengubur korban yang salah satunya dibakar untuk menghilangkan jejak meski dalam kondisi sudah tulang belulang. Kasus terungkap dari keterlibatan pelaku dalam perkara pencurian gergaji mesin. Korban tadi bahwa memang korbannya sudah ada 2 orang. Ya memang di kasus yang berbeda di tahun itu. Di tahun 2021 dan Pelaku menghabisi Agus Santosa, warga Klaten, dan Sunaryo, warga Wonogiri di tahun 2001 dan 2022 lalu di 2 lokasi berbeda. Keduanya dikubur di kawasan tebing ladang perkebunan dan area tempat usaha gergaji kayu pelaku. Motif pelaku membunuh karena masalah bisnis dan utang piutang. Sarmo membunuh Agus Santosa lantaran kesal bagi hasil usaha gergaji kayu tidak sesuai perjanjian awal. Sementara korban Sunaryo dibunuh karena pelaku kesal kerap menagih hutang dengan ucapan kasar. berkaitan dengan masalah hutang piutang ya? Ya, hutang piutang sama bisnis kerja, Pak. Hutang piutang dengan bisnis kerja, ya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari aksi pelaku ini. Atas perbuatannya, Sarmo bakal dijerat pasal pembunuhan berencana, terancam hukuman mati. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Zanwar Setiaji, iNews melaporkan.
Keluarga korban Sunario meminta pelaku pembunuhan Sarmo dihukum mati karena aksi kejinya menghabisi korban. Keluarga sejak awal mencurigai pelaku karena merupakan orang terakhir yang ditemui korban sebelum menghilang. Pelaku membawa kabur mobilnya yang sempat digadaikan pada korban serta melakukan pengancaman pada keluarga korban. Ancaman itu sendiri itu gimana Mas? Ceritanya Mas? Ancaman itu kan setelah beberapa hari Mas Nario hilang. Itu ya ancamannya dia akan meminta tebusan yang 40 juta itu, kalau nggak dikasih Mas Nario nggak akan pulang, seperti itu. Itu berulang kali atau gimana Mas? Ancamannya lewat WA sama via SMS. Mas keluarga sendiri mengenal sosok Sarmo nggak Mas? Nggak mengenal. Berarti yang mengenal cuma almarhum? Iya, almarhum itu pun dikenalkan dari temennya. Awalnya juga belum kenal. Pemirsa, warga Aceh kedatangan ratusan etnis Rohingya yang sengaja mendamparkan diri. Warga desa Lamreh Aceh Besar menolak kedatangan mereka dan mengantar ratusan etnis Rohingya ke kantor gubernur. 135 etnis Rohingya Minggu pagi kembali mendamparkan diri di Pantai Blang Ulam, Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Kedatangan ratusan manusia perahu ini pertama kali dilihat warga yang hendak melaut. Setelah didata petugas, warga meminta etnis Rohingya untuk segera pergi dari desa mereka dan diantar menggunakan truk keluar desa. Warga desa Lamreh keberatan etnis Rohingya mengungsi di kampung mereka. Penolakan warga karena warga Rohingya ini memiliki kebiasaan buruk yang meresahkan warga. Dan orang kampung sini kami menolak. Alasannya apa? Alasannya karena kebanyakan orang itu meresahkan warga dan tempat. Apalagi kami tidak bisa menampung karena tempat nggak ada, fasilitas pun nggak ada. Karena tak adanya titik temu antar warga, UNHCR dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Minggu malam warga mengantar ratusan etnis Rohingya ke kantor gubernur Aceh. Sementara usai diantar warga, diduga mengganggu roda pemerintahan di kantor gubernur Aceh, pemerintah, UNHCR dan IOM akan memindahkan ratusan manusia perahu ini ke bumi kemah Selawah di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Pidi. Dari Aceh Besar, Aceh, Syukri Safrudin, iNews melaporkan. Tidak hanya di Aceh Besar, ratusan etnis Rohingya juga mendamparkan diri di desa Blang Raya Pidi. Dari pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah orang membawa ponsel serta nomor ponsel yang dicatat dan disembunyikan di pinggang mereka. Temuan ini pemirsa diamankan petugas. Ya, ini kamu punya. Kasihkan Bapak. 37 unit ponsel ini ditemukan petugas saat memeriksa ratusan pengungsi Rohingya di pantai desa Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga Laweng, Kabupaten Pidi. Saat diperiksa petugas, bahkan para pengungsi Rohingya ini tidak rela ponsel diperiksa petugas. Mereka justru menyembunyikan ponsel dengan membenamkannya ke pasir. Tak hanya ponsel, petugas juga menemukan pengisi baterai ponsel portable dan sejumlah nomor ponsel yang dicatat dan disembunyikan di pinggang. Salah satu pengungsi Rohingya mengaku sudah berminggu-minggu di laut dengan tujuan Pekanbaru Riau, namun mesin kapal mereka tiba-tiba rusak dan ditinggalkan oleh kapten kapal. Mau kemana ini? Mana itu pergi Pekanbaru. Pekanbaru sekali. Dia sana laut banyak lambat. Dia orang-orang tengok tak boleh tidur, tak boleh hidup. Pakai ejun? Tak ejun? Tak ada izin. Sekali bawa situ tolong itu sana. Kartu-kartu mereka, kartu ISS sudah diamankan oleh pihak keamanan dan handphone sebanyak 37 telah diamankan. Namun mereka tidak berani juga menyerahkan handphonenya, ada juga yang ditanam di tanah. Dikhawatirkan membawa penyakit menular, ratusan etnis Rohingya menjalani screening kesehatan. Tenaga kesehatan melakukan uji swab pada seluruh pengungsi Rohingya untuk memastikan mereka negatif COVID-19. Usai swab, Dinkes Pidi juga akan melakukan uji kesehatan lainnya termasuk HIV/AIDS. Dari Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pasca pengungsi Rohingya mengamuk dan merusak tempat pengungsian internasional di Rusun Puspa Agro Sidoarjo, Jawa Timur, kondisi rusun kini sudah kembali normal. Kantor Kanwil Kemenkumham Jawa Timur akan menyelidiki kejadian dan berkoordinasi dengan IOM.
Lihat hancur ini, hancur semua ngamuk pengungsi di Sidoarjo. Tempat pengungsian internasional di Rusun Puspa Agro Jemundo, Sidoarjo, Jawa Timur hancur dan rusak setelah para pengungsi Rohingya mengamuk. Para pengungsi merusak berbagai fasilitas diduga akibat listrik di rumah penampungan tersebut padam dan mengganggu aktivitas mereka. Padahal listrik padam akibat adanya kebakaran sebuah gudang milik aplikator belanja online. Usai diperbaiki Minggu siang, aliran listrik di tempat penampungan kembali normal. Kanwil Kemenkumham Jawa Timur akan menyelidiki kejadian ini. Hal ini terjadi beberapa saat setelah ada peristiwa pemadaman. Dapat dipahami bahwa kejadian itu bermula pada saat kejadian musibah kebakaran gudang Lazada. Sementara itu, pihak pengelola telah melakukan langkah-langkah yang begitu cepat, menyediakan genset dan merecovery keadaan. Di rumah penampungan Puspo Agro saat ini terdapat 300 pengungsi internasional dari berbagai negara, diantaranya Afghanistan, Somalia, Yaman, Iran, hingga etnis Rohingya dari Myanmar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yayo Agusta, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 1 dari 3 korban selamat erupsi Gunung Merapi asal Pekanbaru Riau masih dirawat di rumah sakit. Korban mulai membaik dari luka bakar di sejumlah bagian tubuh. 1 dari 3 korban luka akibat erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih dirawat di RSUD Dr. Ahmad Mokhtar, Bukit Tinggi. Korban Muhammad Arbi Muharman merupakan mahasiswa asal Pekanbaru Riau yang mengalami luka di tangan dan sekujur tubuh. Setelah 7 hari dirawat, kondisi Arbi mulai membaik meski masih ada luka bakar di perut dan punggung. Saat peristiwa erupsi, Arbi terlempar 3 meter. Arbi merupakan 1 dari 7 pendaki Merapi yang terdampak erupsi. Dari ke-7 orang, 4 meninggal dan 3 lainnya selamat namun mengalami luka-luka. Pemirsa, calon wakil presiden dari Partai Perindo Mahfud MD disambut antusias ribuan warga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Mahfud membuka bazar sembako murah sekaligus menerbangkan layang-layang bersama masyarakat. Kedatangan calon wakil presiden Partai Perindo Mahfud MD disambut antusias ribuan warga di Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain menyapa para pendukung dan simpatisannya, Cawapres nomor urut 3 ini juga membuka bazar sembako murah. Melepas layang-layang menjadi bagian dari pembukaan kegiatan ini. Pasar murah, helaran namanya. Jadi lalu ada lepas layang-layang, ini kan biasa kesenangan rakyat. Kita juga waktu kecil dulu. Dan ini pasar murah ini diselenggarakan ya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita harus berusaha memberi kepada masyarakat itu yang paling meringankan. Karena kita ini, negara ini melayani masyarakat. Di hadapan para pendukung yang Mahfud menargetkan bisa menang besar di wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung Barat. Mahfud mengajak tim untuk bekerja keras demi masyarakat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu melaporkan. Siti Atikoh, istri calon Presiden Ganjar Pranowo, kembali menunjukkan dukungan terhadap sang suami. Dalam rangkaian masa kampanye, Siti Atikoh hadir di tengah ratusan ibu-ibu dalam senam bersama di alun-alun Serang, Banten pagi ini. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, disambut hangat ratusan ibu-ibu di alun-alun Serang, Banten pada Senin pagi. Dengan hangat, Siti Atikoh menyalami satu persatu ibu-ibu yang hadir sekaligus berebut foto bersama. Bersama ibu-ibu simpatisan PDIP, istri calon Presiden nomor urut 3 ini selanjutnya mengikuti senam. Hadir pula dalam acara ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ikut senam bersama ibu-ibu. Setelah mengikuti senam bersama Hasto Kristianto dan Siti Atikoh akan melanjutkan kegiatan safari dan belusukan ke tengah masyarakat.
Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyapa ribuan pendukungnya saat melanjutkan safari kampanye di Cirebon, Jawa Barat. Anies Baswedan dan istri disambut antusias ribuan pendukung koalisi perubahan di alun-alun Sangkala Buana, Kota Cirebon. Dalam orasi politiknya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kembali menyoroti berbagai masalah kebangsaan, termasuk demokrasi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Anies menyatakan di alam demokrasi yang sehat, masyarakat bebas berpendapat dan memberikan kritik kepada negara. Rakyat harus memiliki ruang bebas untuk menyatakan ide dan pendapat tanpa ada rasa takut di penjara. Anies juga menyoroti masalah kesejahteraan rakyat kecil, termasuk petani yang harus ditingkatkan. Salah satunya menutup keran impor kebutuhan pokok. Pemirsa, debat calon presiden dan wakil presiden akan digelar perdana besok, Selasa 12 Desember 2023. Di tengah polemik soal format debat cawapres, paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud menyatakan siap adu gagasan dalam debat terbuka yang akan ditonton jutaan masyarakat. Rangkaian pemilu presiden 2024 segera memasuki tahapan baru, yaitu adu gagasan dalam debat. 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan beradu visi, misi, dan gagasan sejumlah isu penting dalam 5 sesi debat, yaitu 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. KPU pun telah merilis jadwal debat capres-cawapres. Debat pertama digelar 12 Desember 2023, diikuti calon presiden dengan tema Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, dan Pelayanan Publik. Debat kedua digelar 22 Desember 2023, diikuti calon wakil presiden dengan tema Ekonomi Kerakyatan Digital, Investasi, Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN, dan Infrastruktur Perkotaan. Debat ketiga akan kembali diikuti oleh calon presiden digelar pada 7 Januari 2024. Debat ketiga akan kembali diikuti oleh calon presiden digelar pada 7 Januari 2024. Debat akan mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, dan geopolitik. Sementara di debat keempat yang diikuti cawapres digelar 14 Januari 2024 akan membahas isu lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, dan desa. Rangkaian debat akan ditutup dengan debat calon presiden di tanggal 4 Februari 2024 dengan tema kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud menyatakan siap adu gagasan dalam debat terbuka yang akan ditonton jutaan masyarakat. Pemilu damai ya kita laksanakan, semua mesti mengontrol, semua mesti fair agar damai. Kalau tidak fair nanti orang akan terpancing pada situasi itu. Maka yuk kita menggunakan kalimat untuk debat yang nanti baik, gimana Pak? program yang baik dan seterusnya. Kalau debat ya tinggal debat aja, tinggal jalan aja. Ada persiapannya Pak? Ada persiapan khusus nggak? Ya? Ada persiapan khusus nggak Pak? Debat, tinggal jalan aja. Saya dan Pak Mahfud sudah siap. Bapak? Oh siap. Gak usah tanya persiapannya apa, pokoknya siap. Diatur bagaimanapun saya siap dan akan hadir. Termasuk itu Pak, sanggah menyangga itu Pak? Siap, sanggah menyangga siap, tidak saling sanggah menyangga siap. Terserahlah yang ngatur. Ada persiapan khusus nggak Pak? Nggak ada. Debat Capres-Cawapres akan digelar secara terbuka dan bisa disaksikan jutaan masyarakat Indonesia melalui televisi. Tim Liputan iNews melaporkan. 11 mobil yang terparkir di kantor KPU Kota Semarang dirusak orang tak dikenal. Informasi ini pemirsa akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Seorang remaja terekam CCTV mencuri besi penutup saluran air di perumahan mewah Taman Galaksi Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku beraksi seorang diri kini dalam pengejaran polisi. Mesin ATM di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan rusak, diduga dibobol kawanan pencuri. Meski berhasil merusak ATM, uang tunai ratusan juta yang tersimpan di dalam mesin gagal digasak pelaku.
Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan menggagalkan upaya penyelundupan 2 kg sabu di pintu masuk Pelabuhan Bakaheni, Lampung Selatan. Mengamankan 2 kg sabu-sabu, polisi juga menangkap pelaku wanita yang merupakan sindikat narkoba jaringan internasional. 11 mobil yang diparkir di depan kantor KPU Kota Semarang dirusak oleh orang tak dikenal. Perusakan dilakukan dengan menggores bodi mobil, diduga menggunakan benda runcing. Dari rekaman kamera CCTV di kantor KPU Kota Semarang, Jawa Tengah, seorang wanita tak dikenal berjalan mondar-mandir di antara mobil yang diparkir. Sesekali wanita tersebut mendekat dan merapat ke mobil, diduga menggores badan mobil. Dari pemeriksaan, 11 mobil rusak karena goresan, 4 diantaranya mobil dinas milik komisioner KPU dan 7 lainnya mobil pribadi. Polisi masih menyelidiki termasuk memastikan identitas pelaku. Untuk mobil dinasnya, 4 ini milik KPU semua. Baik itu ketua KPU, anggota maupun sekretaris KPU. Yang saat ini beliau-beliaunya dari anggota KPU sendiri sedang melaksanakan kegiatan dinas di Jakarta. Polisi belum mengetahui apakah motif pelaku berlatar belakang politis atau motif lainnya. Mencegah kejadian serupa, polisi menambah personel pengamanan di kantor KPU Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Komplotan begal gagal beraksi di Depok, Jawa Barat usai korban berteriak sehingga mengundang warga. Pelaku beraksi dengan senjata tajam. Dalam rekaman CCTV, 2 pelaku memepet pengendara motor yang sedang melintas sambil mengacungkan senjata di Jalan Teratai Raya Tirta. Saat korban mulai terdesak, seorang pelaku turun dan meminta korban untuk menyerahkan motornya. Namun di saat terdesak, korban berteriak sehingga warga berhamburan keluar dari rumah dan mengejar pelaku. Kedua pelaku yang berboncengan motor tersebut sudah membuntuti korban dari arah Jalan Raya Boulevard GDC. Delapan imigran gelap asal Rohingya ditangkap tim gabungan pengawas orang asing di perbatasan Indonesia Timor Leste. Kedelapan imigran ini datang menggunakan KTP ilegal yang telah dibuat di Kota Medan dengan alasan ingin bekerja. Tim pengawasan orang asing Polres Belu menangkap 8 warga Rohingya di desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Para imigran gelap ini sebelumnya berangkat dari Bangladesh menuju Malaysia dan melanjutkan perjalanan ke Medan hingga ke Nusa Tenggara Timur dengan cara ilegal. Dari pemeriksaan, polisi mendapatkan sejumlah kartu tanda penduduk yang telah beralamat di sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Timur. KTP dibuat di Kota Medan, Sumatera Utara dengan membayar Rp300.000 per orang. 8 imigran gelap ini telah ditahan di rumah detensi imigrasi Atambua. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo Lilina Tanusudibyo mengunjungi kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. HT dan Liliana melihat langsung bazar murah dan cek kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo untuk masyarakat. Bazar murah dan pengobatan gratis menjadi salah satu program kesejahteraan Partai Perindo yang gencar dilakukan di berbagai tempat. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama Ketua Umum Kartini Perindo turun langsung ke masyarakat untuk memastikan program peduli rakyat ini dirasakan oleh warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini rangkaian roadshow yang akan terus, jadi memang program kami itu adalah antara lain bagaimana bisa ikut ambil bagian membantu rakyat kecil. Ada program gerobak, ada program pasar murah yang terjangkau, ada program pemeriksaan kesehatan gratis, dan lain sebagainya. Rangkaian program Partai Perindo yang gigih memperjuangkan kepentingan masyarakat sejalan dengan visi dan misi pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD
untuk kemajuan Indonesia di masa mendatang. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Esra Ambarita, Rikonaldo, iNews melaporkan. Full Gospel Businessmen's Fellowship International bertajuk Impactful Life Never Give Up digelar di Pontianak, Kalimantan Barat. Eksekutif Chairman MNC Group yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo didampingi Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo menjadi salah satu pembicara untuk berbagi wawasan kepemimpinan dan kebangsaan. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo bersama Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo hadir dalam kegiatan Full Gospel Businessmen's Fellowship International yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat. Bertema Impactful Life Never Give Up, HT berbagi wawasan seputar kepemimpinan dalam bangsa dan negara. HT meyakini sosok pemimpin yang tepat harus memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, salah satunya melalui politik pelayanan. Saya rasa kita tahu kan ada istilah servant leadership. Itu leadership yang melayani dalam perspektif apapun, sebagai pemimpin bangsa, sebagai pemimpin partai politik, sebagai pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, grup, ya, atau juga pemimpin di rumah tangga. Ya, kalau suami kan kepala rumah tangga. Jadi servant leadership itu bisa diterapkan di semua aspek kehidupan kita dalam posisi apapun. Prinsip mau melayani untuk masyarakat menjadi salah satu karakter yang kerap digaungkan HT ketika berbagi pandangan arti sebuah pemimpin di berbagai tempat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Esra Ambarita, Rikonaldo, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rizky Hasan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.